Kini saatnya kita ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok di Radio Barata AM 738 City Loving and Living. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Masih bersama saya Bagas Sumarlan dan juga ada Adelia Astari. Dan di studio juga sudah kedatangan tamu istimewa kita, Bapak Andi Siu selaku praktisi media Mandarin, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti mengenai korupsi di Tiongkok ataupun di Indonesia itu sendiri ya. Dan kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Andi. Halo, selamat pagi Mas Bagas, Mbak Adel, dan juga semua pendengar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik Pak Andi, kemarin adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya akan bertanya seperti apa sih Tiongkok memandang korupsi itu sendiri? Iya, dari pengetahuan kita aktif di media Mandarin selama ini, ya salah satu hal yang paling menonjol dari yang namanya korupsi di negeri Tiongkok itu adalah di sana korupsi artinya cari mati. Itu yang paling sering kita dengar gitu. Jadi kalau di sana pejabat itu melakukan korupsi ya resikonya ada kemungkinan bisa sampai dihukum mati. Gitu. Dan di sana tegas. Bahkan koruptor-koruptor di sana itu sudah kita tahu bahwa mereka selain bisa menghadapi hukuman mati yang akan dieksekusi langsung, ditembak istilahnya gitu. Tapi sebelum dieksekusi mati, mereka itu akan diumumkan ke publik, bahkan diarak dulu di jalan bahwa untuk orang tahu bahwa pejabat ini korupsi, angka korupsinya berapa dan sebagainya. Jadi memang secara gampang kita bilang koruptor ini diperkenalkan ke masyarakat bahwa dia ini korupsi dan bahkan dipermalukan seperti itu. Bikin malu di depan umum begitu ya. Betul. Itu di Tiongkok ya, sudah seperti itu. Jadi memandangnya korupsi adalah dibikin mati kalau perlu begitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan cara Tiongkok sendiri untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi itu yang terjadi? Ya, kita sering mendengar di media atau membaca di media bahwa Tiongkok ini merupakan salah satu negara yang paling tegas dalam memerangi korupsi. Ya, salah satunya adalah bahwa mereka walaupun tidak ada data yang resmi, tetapi disebut-sebut sebagai negara yang paling banyak mengeksekusi mati koruptor. Gitu ya. Dan selama sekian tahun terakhir ini bahkan banyak sekali pejabat yang dihukum mati itu mereka namanya masih akan tetap dicatat dalam sejarah. Mereka ada satu list nama bahwa siapa yang korupsi, angkanya berapa, pejabatannya di pemerintah itu sebagai apa, lalu hukumannya terakhir apa? Apakah itu adalah penjara seumur hidup? Apakah itu hukuman mati? Jadi catatan itu akan selalu ada. Dan masyarakat di Tiongkok sendiri itu sudah mulai mengkampanyekan anti korupsi ini sejak dini. Salah satu jenis caranya selain penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, yaitu satu. Kemudian sudah mulai masuk ke bagaimana mendidik anak-anak untuk mengetahui bahwa korupsi itu adalah hal yang buruk, hal yang tidak baik, bahkan adalah hal yang memalukan gitu. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah zaman yang sudah zaman digital gitu, ya anak-anak terbukaan, ya anak-anak milenial gitu. Jadi pemerintah Tiongkok itu juga menggunakan cara mengkampanyekan anti korupsi melalui misalnya game online, melalui serial-serial di TV gitu. Bahkan pada tahun 2017 saya ingat ada satu serial TV yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nama serialnya itu Atas Nama Rakyat. Itu ada satu serial TV yang menceritakan bagaimana pemerintah Tiongkok itu memerangi korupsi dan bagaimana akibatnya seorang pejabat jika dia korupsi gitu. Jadi ini adalah satu cara untuk mencegah korupsi sejak dini dan juga bagaimana membangun satu rasa malu bagi masyarakat kalau korupsi gitu. Betul. Ini yang salah satu cara dilakukan. Berbeda mungkin kita lihat di negara kita, malah sering kita lihat kalau koruptor yang itu jadi tersangka malah tersenyum-senyum ya pada saat ditangkap gitu. Nah, ini yang mereka mulai lakukan gitu. Ya, baik, yang selanjutnya Pak Andi Cu, ini kalau boleh tahu, kalau tadi kan emang dari kecil sudah diajari untuk tidak melakukan hal-hal korupsi gitu ya. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran juga, mulai kapan semangat anti korupsi ini benar-benar digelorakan atau mungkin digaungkan di Tiongkok gitu ya? Karena kan selama ini kita tahu bahwa Tiongkok juga negara terkorup selama berabad-abad, bahkan sejak zaman dinasti dulu udah terkenal gitu ya Pak. Jadi mulai kapan ini benar-benar semangat anti korupsi digelorakan? Betul. Kalau berbicara korupsi di Tiongkok ini memang sudah berabad-abad dan juga tingkat korupsinya itu menurut saya, pandangan saya sih bisa bersaing lah dengan Indonesia gitu. Di setiap tingkatan jabatan pemerintah itu ada korupsinya gitu ya. Nah,
Tapi jika pertanyaannya Mbak Adel ini mengenai kapan benar-benar digalakkan, menurut pandangan saya itu adalah pada awal tahun 1999. Ya, kan kita juga melihat kemajuan Tiongkok sendiri selama 20 tahun ini begitu pesat karena seiring dengan mulai benar-benar digalakannya kegiatan anti korupsi ini dan mulai ditegaskannya hukuman mati untuk koruptor. Jadi pada masa itu tahun 1999 hingga 2003 pemerintah Tiongkok melalui presidennya saat itu Chiang Zemin mulai sangat tegas dalam memerangi korupsi. Bahkan di skala tahun 2007 hingga 2012 dalam 5 tahun itu disebut bahwa ada lebih dari 660.000 koruptor yang ditangkap. Wah. Dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun. Berarti dalam setahun ada 100.000 koruptor lebih yang ditangkap. Ini angka yang mungkin kita bisa katakan ini angka prestasi yang luar biasa, tapi juga yang memalukan karena ada 100.000 pejabat setiap tahun. Berarti ada dua sisi ya. Betul. Ya, hingga saat ini dikatakan bahwa sudah lebih dari 1,3 juta koruptor yang ditangkap di Tiongkok itu hingga saat ini ya. Dan Amnesty International mencatat bahwa ada 4.000 orang yang dieksekusi mati karena korupsi di Tiongkok setiap tahun. Setiap tahun 4.000. Padahal dalam satu tahun kita hanya ada 365 hari. Jadi di Tiongkok itu setiap hari ada koruptor yang dieksekusi mati gitu. Oke, berarti memang udah mulai digelarakan atau digalakan ini mulai tahun 90-an tadi itu ya. Betul. Yang mana memang dalam setahun bahkan Tiongkok bisa mencapai 4.000 koruptor yang dihukum gitu ya. Betul. Wah, ini memang berbeda sekali dengan Indonesia. Dan saya juga pernah baca nih Pak Andri soal pejabat negaranya, kalau di sana katanya justru kalau jadi pejabat negara ini malah miskin gitu. Maksudnya tidak punya barang mewah, harus siap miskin gitu katanya. Itu memang benar adanya gitu, Pak. Betul. Memang benar seperti itu ya. Dan bahkan pemerintah Tiongkok itu mengingatkan pejabat bahwa kalau kamu ingin menjadi pejabat, bersiaplah untuk hidup sederhana gitu. Dan salah satu contohnya adalah menurut saya agak unik adalah pejabat pemerintah itu dilarang main golf. Nggak boleh ya main golf ya. Dan bahkan beberapa kali kita lihat di internet Presiden Xi Jinping sendiri sedang antri membeli bakpao, sedang rapat di ruang terbuka mungkin di halaman rumah atau apa, hanya dengan meja dan kursi dari kayu yang seadanya. Jadi memang pemimpin tertinggi itu memberikan contoh ya, dan juga berbagai aturan yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok untuk para pejabatnya seperti itu. Bahkan sebelum seseorang itu diterima menjadi pejabat negara, akan ada semacam apa istilahnya study tour ke penjara. Jadi diajak lihat penjara dulu gitu. Jadi kalau misalnya seandainya Pak Bagas ini sudah akan diterima nih menjadi pejabat negara gitu ya, diajak dulu lihat penjara dulu. Masih mau jadi pejabat, jadi diajak dulu gitu. Dan setiap pejabat negara itu apabila mereka punya misalnya kekayaan yang tidak jelas asal usulnya, ataupun misalnya barang mewah tertentu yang jika ditelaah atau diteliti dari penghasilannya mungkin tidak begitu mungkin memiliki barang seperti itu. Nah itu akan diperiksa oleh negara gitu, akan dicurigai gitu. Jadi hal-hal seperti itu untuk mencegah terjadinya tindak korupsi seperti itu gitu. Iya, baik. Berarti itu sangat bertolak belakang juga ya dengan kondisi di Indonesia, di mana pejabatnya justru barangnya juga bagus gitu ya. Betul. Asal usulnya walaupun tidak tahu dari mana gitu. Berarti kalau di Tiongkok tuh kalau pengen kaya raya ya jadi pengusaha gitu ya, Pak, seperti Jack Ma gitu ya. Betul. Jadi kalau ingin kaya ya jangan jadi pejabat gitu. Dan sekarang pemerintah Tiongkok itu mereka sangat menggalakkan yang namanya penggunaan uang digital atau uang elektronik ya. Jadi sering kita mendengar bahwa di Tiongkok itu kita naik taksi aja tidak perlu pakai uang tunai, cukup bayar melalui handphone, atau bahkan banyak sekali katanya supir taksi yang sudah tidak menyediakan uang kembalian apabila kita bayar dengan uang tunai gitu. Walaupun yang pengalaman saya sendiri pernah ke sana tidak sampai begitu gitu. Tetap saya bayar uang tunai ada kembaliannya. Tapi sering juga mendengar cerita seperti itu gitu. Nah, itu salah satu tujuannya kenapa pemerintah Tiongkok begitu menggalakkan penggunaan uang digital adalah dengan adanya sistem elektronik seperti ini, semua transaksi tercatat, ya. Betul. Jadi setiap orang yang membeli apa, mengeluarkan uang berapa, mentransfer uang berapa, itu semuanya tercatat dan bisa ditelusuri, gitu, ya. Dan apabila seseorang
ingin korupsi itu ya sangat sulit gitu, karena semua transaksinya tercatat. Nah, tetapi apabila dia korupsinya menggunakan uang tunai ataupun barang-barang mewah dan emas batangan dan sebagainya, itu sangat mudah untuk dicari atau ditemukan gitu. Bahkan pernah ada pejabat yang tertangkap karena korupsi itu ditemukan bahwa uang tunainya itu tersimpan di satu rumah yang khusus dia gunakan untuk hanya menyimpan uang, dan seisi rumah bahkan ranjangnya itu semuanya uang. Wah. Niat banget ya. Betul. Jadi dua cara ini, satu adalah penggunaan uang elektronik. Misalnya ada pejabat yang diberikan semacam kartu debit oleh misalnya pengusaha yang menyuapnya. Nah, begitu dia menggunakan uang ini atau kartu ini untuk berbelanja, itu kan tercatat di sistem dan langsung bisa ditangkap dan dijadikan barang bukti. Gitu. Jadi itu semuanya sudah, sistemnya sudah sangat ketat lah. Benar. Jadi selain kemajuan teknologi buat mempermudah, tapi juga bisa buat melacak ya kasus-kasus korupsi atau mungkin hal-hal yang dilakukan yang tidak benar gitu ya melalui keuangan atau korupsi itu tadi. Pak Andi kan selaku praktisi media Mandarin. Betul. Bagaimana angka indeks korupsi di Tiongkok saat ini nih? Kalau kita melihat angka terbaru yang 2019 ini, Tiongkok saat ini berada di posisi ke-87 dunia ya. Bahkan menurun, katanya menurun 10 peringkat dibanding tahun sebelumnya gitu. Nah, kita sudah lihat bahwa Tiongkok begitu serius, dan bahkan apabila berbicara mengenai korupsi di dunia saat ini, Tiongkok boleh dibilang salah satu yang dianggap paling ketat dan paling serius gitu. Tapi kenapa peringkatnya bahkan malah menurun atau hanya di posisi 87 dunia gitu? Ya mungkin salah satu penyebabnya adalah walaupun pemerintah Tiongkok saat ini sudah begitu ketat untuk memerangi korupsi, namun korupsinya masih sangat banyak. Seperti itu saya rasa. Ya baik Pak, itu untuk angka korupsi di Tiongkok saat ini di posisi, ya indeks korupsinya di nomor 87, turun 10 peringkat tapi masih dalam posisi 100 besar gitulah ya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri juga nih Pak, bagaimana penanganan masalah korupsi di Indonesia? Kira-kira bisa tidak jika apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini juga diterapkan di Indonesia? Ya, kalau menurut saya tentu pasti bisa. Indonesia menurut saya kita negara yang bisa melakukan apapun asal ada tekad dan juga didukung oleh segenap bangsa dan negara kita, seperti itu. Namun apabila kita katakan apakah Indonesia siap untuk melakukan ketegasan seperti pemerintah Tiongkok untuk menghukum mati koruptor gitu. Ya, saya lihat ini ya tergantung pada pemimpin negara kita dan juga mentalitas para pejabat tinggi negara. Apakah mau dan siap untuk itu. Dan kalau kita lihat dari undang-undang kita sebenarnya memungkinkan hukuman mati untuk koruptor ya, tapi kita masih belum melihat ada koruptor yang benar-benar dieksekusi mati gitu, seperti itu. Saat ini kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berusaha untuk maju dan kemajuannya ini sudah terlihat jelas ya. Namun perlu adanya ketegasan hukum dan juga pembersihan dari berbagai instansi ataupun lembaga penegak hukum seperti itu ya. Dan satu hal yang menurut saya juga penting yang dilakukan oleh Tiongkok adalah pendidikan untuk anak-anak sejak dini mengenai anti korupsi itu yang mungkin belum dilakukan pemerintah kita ya. Betul. Jadi memang kalau pendidikan dari dini biasanya lebih mudah tertanam gitu ya Pak dibandingkan kalau sudah dewasa gitu kan. Karena kalau kita lihat penyakit korupsinya di negara kita ini sebenarnya cukup parah karena banyak sekali hal-hal yang merupakan korupsi bagi orang kita itu bukan korupsi. Contohnya misalnya kita seorang pejabat pemerintah dia membeli sesuatu barang atau mengadakan kerjasama satu proyek dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu akan memberikan semacam uang timbal balik atau uang terima kasih gitu. Cashback kalau kata sekarang ya. Semacam itu ya. Nah, masih banyak orang Indonesia yang menganggap itu bukan korupsi, itu wajar. Misalnya, saya beli barang dengan Mbak Adel gitu, ya kan? Saya membeli barang untuk Mbak Adel, tapi barang ini adalah titipan dari Mas Bagas gitu. Nah, saya beli Mbak Adel ini saya beli barang, tapi ini untuk Mas Bagas, misalnya harganya 1 juta gitu. Begitu saya beli dengan Mbak Adel memberikan saya ini komisinya Pak, misalnya 100.000 gitu. Nah, itu mungkin bagi sebagian besar orang di Indonesia itu hal yang biasa. Tapi apalagi untuk seorang pejabat pemerintah itu sudah termasuk korupsi. Jadi banyak hal-hal yang mungkin masyarakat Indonesia itu menganggap adalah hal yang biasa atau korupsi seperti itu hal yang biasa. Itu yang perlu
pelan-pelan untuk diberikan pendidikan mengenai itu. Dan satu lagi adalah mengenai korupsi waktu. Nah, contohnya ini adalah kalau di Tiongkok itu pejabat pemerintahnya yang misalnya bolos sidang atau tertidur saat sidang, itu resikonya sudah pemecatan. Langsung dipecat ya, Pak? Betul. Kalau kita mungkin ya tidak terjadi apa-apa ya. Ketawa-ketawa malah walaupun udah tertangkap kamera juga nah, ya. jadi korupsi waktu bagi mereka itu juga satu hal yang tergolong korupsi yang mungkin di kita tidak sampai sejauh itu gitu. Misalnya kita datang ke tempat kerja gitu. Kebiasaannya kita orang Indonesia adalah mungkin masuk kerja jam 9 pagi gitu. Kita datang jam 9 pagi, mungkin kita sarapan dulu di kantor, kita ngopi dulu, jam setengah 10 baru kerja masuk. gitu. Nah, hal itu tidak kita sadari bahwa itu adalah korupsi waktu. Tapi kalau di luar itu kita masuk kerja jam 9, kamu mau sarapan dulu di kantor ya datang setengah 9. Mau ngopi, ngobrol dengan teman dulu datang setengah 9. Jam 9 mulai bekerja. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu yang lama-lama menumpuk jadi hal yang besar gitu. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Andi, ini ada harapan Bapak ke depannya untuk permasalahan korupsi baik untuk Indonesia dan Tiongkok mungkin nih Pak Andi. Ya, kalau harapannya tentu kita harapkan bahwa negara kita akan semakin lama semakin baik. Ya, dan dalam hal korupsi ini juga kita harapkan pemerintah dan instansi terkait itu bisa lebih tegas untuk memberikan efek jerah bagi koruptor, karena memang korupsi ini sangat menyengsarakan rakyat ya. Karena memang saya melihat sendiri berbagai daerah-daerah atau pedesaan di Indonesia yang mungkin ada uang untuk membangun desa tersebut, tetapi uangnya dikorupsi sehingga jalan tidak pernah diperbaiki. Jadi kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat itu benar adanya dan sangat jelas sekali gitu akibat dari korupsi itu. Namun ya itu memang kadangkala sudah terlalu lama kita mengalami hal yang seperti itu, kita sudah menganggap itu hal yang biasa. Ya udah, jalan rusak tidak diperbaiki, ya udah kita terima aja. Nah, ini juga kita harapkan dari sisi pemerintah bisa lebih proaktif untuk mencari masalah seperti itu, dan masyarakat diberikan lebih banyak cara atau jalur untuk melaporkan kejadian korupsi itu gitu. Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas waktu dan penjelasannya di Batik Bincang Indonesia Tiongkok pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan Pak Andi bermanfaat juga untuk saya, Adel, dan juga pendengar yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Pak Andi atas waktunya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik pendengar, itu dia perbincangan kita di pagi hari ini dengan Bapak Andi Chiu selaku praktisi media Mandarin, dan kami harus pamit nih pendengar dari ruang dengar Anda. Betul. Akhir kata, saya Adelia Astari. Saya Bagas Sumarlan. Terima kasih dan sampai jumpa. Telah kita ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok di Radio Barata AM 738 City Loving and Living. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.